Taib ya talibat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukun? Ana bikhair walhamdulillah, syukran ya talibat. Taib ya talibat, nabda. Bismillah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya talibat, darsuna al-yawm nastamir an insya' at-talabi. Sahih? Bahasna fil usbu'il madi anil insya', wal insya' yanqasim ila qismain. Sahih am la? Sahih. Al-insya' yanqasim ila qismain. Awalan insya' ghair talabi. وثانيا إنشاء الطلبي. طيب، insya' ghair talabi, para ulama balaghah, ilmu ma'ani, mereka tidak terlalu membahas masalah insya' ghair talabi. Kenapa? Karena lebih kurang sama seperti khabar ya, karena khabar ada al-madah, ada adzam juga, lalu ada at-ta'ajjub juga ya, jadi hampir sama dengan al-khabar. Baik. Nah, sementara yang menjadi pembahasan dalam ilmu ma'ani adalah insya' talabi. Nah, sebelum kita masuk ke jenis-jenisnya, mal maksud bil insya'it talabi? Mal maksud bil insya' at-talabi? Aisyah Husni, huwa alladhi yustad'a matluban ghairu hasili waqti at-talabi hasba i'tiqad al-mutakallim. Hada huwa al-insya' at-talabi. Apa yang dimaksud dengan insya' at-talabi, Aisyah Husni? Bil lughat al-arabiyyah mungkin? ما المفهوم من هذه العبارة؟ Nah, jadi insya' talabi ini adalah satu yang diharapkan ya, makna yang diharapkan, tetapi tidak terwujud pada saat dia dipinta, atau dengan kalimat dengan ungkapan lain. Insya' talabi adalah ungkapan kalimat yang menuntut suatu permintaan yang belum diperoleh ketika memintanya. Itu dalam bahasa yang lain ya. Saya ulangi, u'idu maratan ukhra. Insya' talabi adalah ungkapan kalimat yang menuntut suatu permintaan yang belum diperoleh ketika memintanya. Atau dengan bahasa yang lain, satu lafaz perintah terlebih dahulu diucapkan ya, kemudian disusul dengan implementasi dari perintah tersebut, yaitu bahasa lainnya dari insya' talabi ya.
Nah, artinya adalah perintah dan pelaksanaan tidak bersamaan. Ya, jadi ada tuntutan dulu, baru setelahnya diikuti dengan balasan dari permintaan itu. Baik, bisa dipahami? Mafhum? Mafhum ya talibat? Apa yang dimaksud dengan insya talabi? Insya Allah. Taib. Wa anwa'uhu khamsah, dan jenis-jenisnya ada 5. Nah, yang pertama ada amar. Amar ini artinya perintah, ya. Nah, kemudian biasa kalau kita memerintahkan sesuatu, duduk gitu kan, pasti ada tindakan ya yang akan dilakukan. Misalkan dia akan duduk gitu kan. Kemudian kalau seandainya kita katakan keluar, maka ada tindakan yang harus dilakukan, yaitu keluar gitu ya kan. Keluar dari kelas misalkan, maka ada feedbacknya, dia harus keluar dari kelas. Itu dimaksud dengan insya talabi. Kemudian yang kedua adalah nahi. Nahi itu adalah artinya apa? Larangan. Nah, kemudian istifham. Istifham itu artinya apa? Pertanyaan. Jadi kalau saya bertanya, si Hanifah, apakah Hanifah sakit? Nah, jawabannya adalah bisa iya, bisa tidak gitu kan. Bisa iya, bisa tidak. Jadi itu maksudnya tadi itu dia tidak dalam waktu yang bersamaan, ada tuntutan dulu baru nanti ada balasan dari tuntutan itu, ya, itu dimaksud dengan insya talabi. Nah, kemudian at-tamanni. Tamanni artinya apa? Angan-angan atau harapan, ya. Nah, jadi ada perbedaan antara roja dan tamanni, ya. Kalau roja itu dia persentasenya tinggi ya untuk bisa diwujudkan gitu ya. Sementara tamanni persentasenya itu di bawah sekali untuk bisa diwujudkan, bahkan tidak mungkin untuk diwujudkan, ya. Itu maksud dengan tamanni, harapan. Kemudian an-nida. Nida ini artinya panggilan, ya, atau suruh, misalkan ya Agina gitu, ya Aisyah, ya Maisarah gitu ya. Jadi ada balas balik setelah itu. Baik, ya talibat, mafhum? Insyaallah mafhum. Nah, nastamir as-safhah at-taliyah. Awalan al-amr. Awalan al-amru. Ma ma'na al-amr? Ma ma'na al-amru? Aywah, perintah. Al-amru fil lughah lahu ma'nayan. Ya, jadi perintah al-amr dari segi etimologi atau dari segi bahasa itu ada 2 pengertian, ya. Nah, ahaduhuma, salah satu keduanya, asya'nu. Asya'nu itu artinya keadaan, kondisi, ya. Wa yujma'u ala umurin, dan dijamakkan menjadi umur. Jadi jamaknya amr apa? Jamak amrun apa? Umur. Umur, bukan ain ya, tapi hamzah, umur, ya. Yuqalu amara fulanun mustaqimun. Nah, jadi menyatakan kondisi atau keadaan si fulan itu yang istiqomah, ya. Keadaan si fulan yang istiqomah. Nah, khalas ya talibat? Wajadtun? Khalas. Al-akhar, dan makna yang lainnya adalah talabu fi'li syai' wa ihdatsih. Talabu fi'li syai' wa ihdatsih, yaitu adalah tuntutan melakukan sesuatu, wa ihdatsih, dan mewujudkannya. Ana ukarrir, saukarrir lakunna. Al-akhar min aina, min ayyi faqrah? Al-akhar. Al-akhar makna yang lain,
Talabu fi'li syai' wa ihdatsih, yaitu tuntutan untuk melakukan sesuatu, wa ihdatsih, dan mewujudkannya, atau permintaan melakukan sesuatu dan mewujudkannya. Aywa. Wa hadza huwal ma'nal maksud huna, dan inilah yang dimaksud di sini, dan ini yang dimaksud dari amar di dalam ilmu ma'ani ini ya, insya talabi ini. Taib ya talibat, kita lanjut. Wa fil istilah, dan dalam terminologi atau istilah, huwa talabu husulul fi'li minal mukhatabi ala wajhil isti'la'i wal ilzam. Yaitu tuntutan atau mengharapkan tercapainya perbuatan, tuntutan tercapainya satu perbuatan dari si mukhatab melalui pihak yang di atas. Jadi biasanya itu kalau sudah ada amr itu biasanya dari atas ke bawah ya. Kalau amr perintah itu dari atas ke bawah. Ya, misalkan ustazah memerintahkan antuna kerjakan halaman sekian gitu ya. Berarti dari atas ke bawah. Nah, itu yang dari segi terminologi adalah mengharapkan tercapainya satu perbuatan dari si mukhatab itu dari melalui jalan atas ya, atasan. Qala ta'ala, seperti firman-Nya Allah Ta'ala, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Nah, ini Allah yang memerintahkan hamba-hambanya untuk laksanakanlah sholat, tegakkanlah sholat, bayarlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Ya, taib ya talibat, mafhum? Mafhum amla? Mafhum ya? Oke, taib. Nah, kita lanjut. Idza law hunaka laysat mushkilah, nastamir. Ma hiya siyaqul amr? Nah, apa saja bentuk-bentuk amar? Nah, siyaq itu jamak dari sighatun ya, bentuk. Jadi siyaq itu bentuk-bentuk si amar. Jadi ada berapa? Kita lihat di bawahnya, lil amri arba'u siyaghin. Nah, untuk amar ini ada 4 bentuknya. Ya, ada 4 bentuknya. Awalan, yang pertama fi'il amr, tabaan fi'il amr. Ya, tentu saja fi'il amr ya. Karena dia bentuknya perintah. Kaqaulihi ta'ala, aqimis salata liduluki syams. Aqim huna fi'il amr. Sahih am la? Thumma misalun akhar fil ayah ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Hadha huwa fi'il amr aidan. Thumma kathirul ayah minal Qur'an yatahaddas anil amr. Masalan ala sabil misal, ya Yahya khudil kitaba biquwwah fi suratil Maryam. Thumma madza aidan Aisyah Husni qaddari sighatul amr udkhulul jannah. Aywa Jihan Lutfia, hatini misalan. Jihan, anti ma'i? Hal anti ma'i ya Jihan?
أيوة هاتيني مثالا عن الأمر عن فعل الأمر من القرآن الكريم كثير الآية. وجدتي ما وجدتي؟ طاشا ألفية وردة تفضلي. الابتسام. طاشا هاتيني مثالا عن فعل الأمر من القرآن الكريم كثير. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، هذا. ثم ماذا؟ ماذا؟ ارفعي صوتك. أيوة قل يا أيها الكافرون، هذا فعل الأمر. ثم فاطمة، هل أنت معي فاطمة؟ طيب يا طالبات، هذا أولا، هذا هو الأول فعل الأمر. ثم الثاني الفعل المضارع المقترن بلام الأمر. Fi'il mudhari yang diiringi oleh lamul amr atau didahului oleh lamul amr. Apa yang dimaksud dengan lamul amr? Pernah dengar nggak apa lamul amr ini? Man ta'rif? Man ta'rif lamul amr? Lam ada banyak ya, ada lamul juhud, ada lam taukid, ada lamul amr, ada lam apa lagi? Banyak sekali lam ini. Tapi kita membahas di sini adalah lam yang berkaitan dengan amr, dengan perintah. Nah, apa yang dimaksud dengan lamul amr di sini? Ada yang tahu? Man ta'rif? La ahad. Nah, lam amr ini adalah yang lam yang berfungsi untuk menyuruh orang ketiga ya. Dan dia ini memajzumkan fi'il. Nah, contohnya di situ walyattaqillaha rabbah. Nah, artinya di situ ada anjuran atau hendaklah, artinya hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya ya. Jadi situ ada artinya hendaklah. Kemudian contoh lainnya seperti liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih ya, artinya hendaklah orang-orang yang memiliki kelapangan menginfakkan hartanya ya. Liyunfiq, hendaklah ya, jadi situ ada artinya hendaklah ya. Kemudian contoh lainnya dalam surah An-Nisa, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim, dan hendaklah takut orang-orang yang mereka meninggalkan di belakang mereka. Nah, itu surah An-Nisa, nanti bisa dilihat ya talibat. Kemudian ada lagi dalam surah Al-Mutaffifin ayat 26, falyatanafasil mutanafisun. Nah, di situ disebut dengan lamul amr, artinya adalah hendaklah. Nah, baik ya thalibat. Mafhum? Mafhum? Insyaallah ya. Nah, kemudian kita lanjut ke yang ketiga, isim fi'il amr. Wa huwa ismun yanubu 'anil fi'li ma'nan wa 'amalan. Ini pernah dengar nggak isim fi'il amr ini apa? Ada yang tahu isim fi'il amr? Ada yang tahu thalibat? Belum ya, belum dipelajari. Nah, isim fi'il amr ini dia bentuknya isim, tapi dia
artinya fiil, perbuatan, ya. Contohnya seperti ini, saya tulis ya, perhatikan ya tolibat. Ini seperti di situ ada sah. Nah, ini sah ya. Pernah dengar tidak ini sah ini? Pernah? Ada yang pernah dengar ini sah? Belum? Belum ya? Nah, ini artinya adalah uskut. Nah, mana uskut? Diamlah gitu ya. Diamlah. Dan ini disebut dengan isim fi'il amr. Contohnya dalam kalimat seperti sah, idza, nah, artinya diamlah kalau orang lain sedang berbicara, ya, seperti itu. Jadi dia ini tidak dia tidak terpengaruh terhadap amil ya. Maksudnya kalau seandainya ada kalau sebagian fiil kan dia berpengaruh pada domir. Mungkin kalau domirnya itu dia banyak, jadi berubah seperti uskut, dia bisa jadi uskuta, bisa jadi seperti itu kan. Nah, sementara kalau sah ini tidak bisa. Dia akan bentuknya seperti itu selama-lamanya. Nah, dia bisa masuk mudzakkar bisa, muannas bisa, mufrad bisa, musanna bisa, dan jamak pun bisa, ya. Nah, kalau kita lihat contohnya di situ, qauli ta'ala alaikum anfusakum. Nah, artinya di situ adalah ilzam. Maksudnya alaikum di situ artinya ilzam, artinya berpeganglah atau tetapkanlah gitu. Ya, artinya. Jadi di antara isim fi'il amr itu ada alaikum. Ya. Alaikum artinya itu adalah ilzam. Berpeganglah. Ini artinya ya. Nah, kemudian diantaranya lagi contoh lainnya seperti pernah dengar contoh seperti ini? Alaikum bisunnati. Nah, ini artinya apa? Iya, aywa, artinya adalah berpeganglah kalian dengan sunnahku. Kemudian contoh lain, alaika ini mungkin kita sering juga mendengarnya ya. Alaika bitaqwallah. Ini seringnya juga ya dengarkan. Nah, maksudnya berpeganglah kalian dengan bertakwa kepada Allah. Jadi bisa artinya berpeganglah, bisa juga artinya tetapkanlah gitu ya. Nah, contoh lain ada juga yang kita
kita juga mungkin sering mendengar. Yang termasuk juga ini isim fi'il amar itu adalah ilaika. Ya, ilaika. Ilaika itu artinya adalah, atau ilaikum ya, artinya khuz. Apa makna khuz? Ambillah. Wah, ambillah. Artinya ambillah. Contohnya ilaikum hadal kitab. Artinya apa? Ilaikum hadal kitab berarti ambillah buku ini ya, seperti itu ya. Ayo, ambillah buku ini. Kemudian sebenarnya banyak lagi yang termasuk isim fi'il amar ya. Dan ini pembahasannya sebenarnya di nahwu. Taib ya talibat. Berarti kalau alaikum anfusakum artinya tetapkanlah diri kalian. Ya, itu artinya ya. Nanti juga pernah mendengar seperti hayhata, kemudian why. Nah, itu juga termasuk isim fi'il, tapi dia masuk isim fi'il madi. Nah, taib ya talibat, kita lanjutkan yang tadi pembahasan kita. Yang keempat ya, yang keempat sekarang. Nah, ini juga yang ketiga, masih yang ketiga ya. Wa minhu, dan diantaranya ada soh. Soh tadi artinya uskut. Kemudian apalagi di situ mah. Mah itu artinya kecilkan, ya. Kemudian amin. Amin ini artinya istajib. Kita selalu berdoa kan, kita bilang amin gitu kan. Itu artinya adalah ya Allah perkenankanlah ya. Artinya istajib. Istajib doa ana. Ya. Kemudian kita lanjut yang keempat. Al-masdar an-naib an fi'il amar. Nahu qauluhu ta'ala. Jadi ada masdar yang ganti dari fi'il amar. Contohnya di sini wabil walidaini ihsana. Nah, sebenarnya kalimatnya ini ihsana ini kan masdar ya. Jadi dia tidak perlu lagi pada fiil, dia langsung ke masdarnya saja. Jadi ai ahsanu ilal walidaini ihsana. Jadi sebenarnya kalimatnya itu ahsinu ilal walidaini ihsana. Kalimatnya sebenarnya seperti ini gitu. Tapi dia cukup dengan menggunakan ihsana saja sudah menggantikan fiil ini tadi, fiil amar ini tadi. Jadi tidak perlu lagi fiil amar, dia langsung ke masdarnya saja. Itu sudah menguatkan artinya ya. Ya talibat? Bisa dipahami talibat? Mafhum? Al-waktu yantahi ya talibat. Idzan arju lakum al-fa'idah wal manfaah ya talibat insyaallah. Wa aktafi bihadzal qadri insyaallah, sanaltaqi maratan ukhra fi liqa'in akhar. Syukran ala ihtimamikum. Ila liqa wa ma'as salamah. Assalamualaikum ya talibat.